Happy Couple, senang sekali saya dapat berjumpa dengan saudara kembali dalam acara Pernikahan Bahagia. Hari ini kita akan bicara soal pernikahan, jatuh cinta, dan bangun cinta. Ada satu kalimat yang menarik dari Martin Luther. Dia berkata begini, tidak ada hubungan atau kemitraan yang lebih indah, lebih bersahabat, dan lebih mempesona selain pernikahan yang baik. Tidak ada hubungan atau kemitraan yang lebih indah, lebih bersahabat, lebih mempesona selain pernikahan yang baik. Dan memang bukankah dalam praktiknya Happy Couple, pernikahan yang baik itu, pernikahan yang membahagiakan itu akan membuat kita membangun relasi yang lebih indah, lebih bersahabat dengan pasangan kita dan juga nanti dengan anggota keluarga kita. Di dalam salah satu artikel Christianity Today International dikatakan begini, pernikahan adalah sesuatu yang harus dinikmati. Tuhan menciptakan pernikahan untuk sebuah pengalaman yang penuh makna dan sangat memuaskan bagi keduanya. Pernikahan adalah sesuatu yang harus dinikmati. Tuhan menciptakan pernikahan untuk menjadi sebuah pengalaman yang penuh makna yang memuaskan bagi keduanya, yaitu suami dan istri. Nah, itu juga harapan kita kan Happy Couple, bahwa pernikahan kita, pernikahan saya dan pernikahan saudara adalah sebuah pernikahan yang penuh makna, sebuah pengalaman yang penuh makna dan pengalaman yang sangat memuaskan. Ya, karena kita semua dengan pasangan hidup kita mengalami sesuatu yang pengalaman luar biasa yang dinikmati, yang kita enjoy di dalamnya dalam menjalani kehidupan itu. Dan karena itu Happy Couple, mengapa dia menikahi pasangannya? Karena dia jatuh cinta, sebenarnya ya. Saya menikah dengan istri saya karena saya pernah jatuh cinta dengan dia. Dan kemudian menikah. Tetapi setelah menikah, tidak cukup sebenarnya hanya dengan jatuh cinta. Langkah berikutnya setelah menikah adalah membangun cinta. Pernikahan yang kokoh, pernikahan yang bahagia itu tidak sekedar jatuh cinta pada pasangan kita, lalu kita udah menikahi orang yang kita cintai, tetapi bagaimana kita setelah menikah terus membangun cinta. Jatuh cinta itu gampang Happy Couple, 10 menit juga bisa karena kita tertarik dengan penampilannya atau yang lainnya. Tetapi bagaimana membangun cinta setelah pernikahan itu perlu waktu seumur hidup. Jadi Happy Couple, setelah menikah bangunlah cinta. Cinta yang kuat, cinta yang selalu memberi yang terbaik untuk pasangan kita. Saling jatuh cinta saya tidak cukup untuk membangun pernikahan yang kokoh dan membahagiakan. Seorang yang bernama John Gottman dalam bukunya yang berjudul What Predict Divorce mengatakan ada 3 hal penyebab utama kehancuran sebuah rumah tangga. Yang pertama adalah penghinaan. Kata-kata penghinaan, kata-kata yang merendahkan pasangan hidup, kata-kata yang berisi pelecehan terhadap pasangan hidup kita, itu menjadi satu sumber terjadinya perceraian atau perpisahan atau konflik yang menyakitkan dalam pernikahan, dalam keluarga. Yang kedua adalah kritik yang tidak membangun, kritik yang menjatuhkan, kritik yang hanya mempermalukan. Kalau yang pertama adalah penghinaan, bisa dengan kata, bisa dengan perbuatan. Ya. Tapi yang kedua adalah kritik yang sama sekali tidak membangun, sama sekali yang mempermalukan pasangan hidup kita, yang tidak ada solusi di dalamnya. Yang ketiga adalah sifat defensif, sikap mempertahankan diri, sikap yang tidak mau menerima kenyataan bahwa kita bisa berbuat salah, sikap yang memperlihatkan bahwa kita tidak terbuka terhadap usulan atau saran, pertimbangan dari pasangan hidup kita. Jika kata John Gottman, 3 hal inilah yang bisa menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. 3 faktor inilah yang bisa menjadi penghancur sebuah pernikahan yang bahagia itu. Dari ketiga hal ini, faktor utama yang paling berbahaya yang menciptakan kegagalan dalam suami istri adalah penghinaan. Itu kata-kata atau perbuatan yang merendahkan pasangan kita. Apakah perbuatan yang menyakitkan atau perkataan dan banyak hal yang bersifat penghinaan yang merendahkan pasangan kita. Nah, Happy Couple bertanya bagi kita begitu adalah bagaimana kita
membangun cinta dalam pernikahan, sehingga kita bisa mewujudkan sebuah pernikahan yang bahagia, pernikahan yang kita harapkan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan spiritual bersama sampai kematian atau maut memisahkan. Pernikahan, hidup pernikahan saya dan saudara sekalian adalah sebuah perjalanan spiritual bersama pasangan kita sampai maut memisahkan. Pernikahan yang kita jalani, kita nikmati seringnya harus disebut sebuah journey, sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan spiritual kita bersama dengan Tuhan. Di situ kita berjuang, berusaha untuk menemukan apa yang menjadi panggilan kita sebagai suami kepada istri, istri kepada suami dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, pernikahan adalah sebuah perjalanan yang panjang, di mana kita belajar untuk saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Perjalanan panjang, journey of faith bersama pasangan kita untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua adalah komitmen. Ada sebuah quotes yang berkata begini, marriage is unlimited and unconditional commitment. Pernikahan adalah sebuah komitmen tanpa batas dan tak mengenal kondisi. Pernikahan yang bahagia itu ketika kita, saya dan saudara, setelah diteguhkan, diberkati pernikahan, kemudian terus membangun komitmen hidup bersama, saling setia, saling mencintai, saling mengasihi, dalam keadaan apapun, dalam situasi yang tak terbatas. Bukankah itu janji yang kita ucapkan dalam pernikahan kita, bahwa kita akan terus bersama dengan pasangan kita dalam semua keadaan, dalam situasi, baik sehat, sakit, senang, susah, sampai kematian memisahkan kita. Dan bukankah menikah berarti membuat komitmen untuk memberikan perhatian, mencukupkan kebutuhan pasangan hidup kita, terus belajar untuk saling menerima dan memahami, serta saling membangun cinta satu terhadap yang lain, dan bukan sebaliknya, kita menuntut perhatian dan pemenuhan kebutuhan dari pasangan kita. Menikah adalah membuat komitmen untuk memberi perhatian, mencukupkan kebutuhan pasangan kita, dan terus belajar untuk saling menerima dan memahami, serta saling membangun cinta satu terhadap yang lain. Hal yang ketiga, pernikahan bahagia itu bisa terjadi, kita bisa bangun cinta kalau kita bergerak dari ego kepada we go. Marriage move us from ego to we go, to heal and to grow together. Pernikahan menggerakkan kita dari ego kepada we go, kita tumbuh bersama, bergerak bersama, untuk saling memulihkan, saling menyembuhkan, dan tumbuh bersama. Bennett Brickner berkata begini, keberhasilan dalam pernikahan tidak datang hanya dengan menemukan pasangan yang tepat, tetapi juga dengan menjadi pasangan yang tepat. Jadi happy couple, keberhasilan dalam pernikahan yang bahagia itu tidak datang hanya dengan cara, karena saya berhasil menemukan pasangan yang tepat, istri yang tepat, suami yang tepat buat hidup saya. Tidak. Tetapi harus bermula dari cara pandang itu, bagaimana saya sebagai suami menjadi pasangan yang tepat untuk istri saya, atau saya sebagai istri menjadi pasangan yang tepat untuk suami saya. Dari situlah kita bisa bergerak dari ego to we go, to heal, dan to grow together. Happy couple, kita harus menyadari memang bahwa pernikahan itu tidak selalu mudah. Hidup pernikahan, perjalanan pernikahan tidak selalu mudah. Tetapi yakinlah bahwa pernikahan itu indah. Tetapi dibutuhkan upaya bersama suami istri untuk menciptakan keindahan sebuah pernikahan. Pernikahan yang bahagia itu dimulai ketika kita menikahi orang yang kita cintai, dan berkembang ketika kita mencintai orang yang kita nikahi. Bukankah saudara sekalian, pernikahan itu membutuhkan jatuh cinta berulang kali pada pribadi yang sama, yaitu istri kita atau suami kita yang sekarang bersama-sama menjalani hidup pernikahan bersama dengan kita. Untuk bisa membangun cinta, dibutuhkan jatuh cinta berulang-ulang
pada pribadi yang sama, yaitu istri atau suami yang masih dalam pernikahan dengan kita. Happy couple, persekutuan antara suami dan istri adalah persekutuan yang sangat erat dan sangat tinggi nilainya di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan oleh manusia. Karena di mata Tuhan, pernikahan saudara dan pernikahan saya sangat berharga di matanya. Oleh karena itu, perjuangan kita, komitmen kita untuk bisa menciptakan pernikahan yang bahagia itu adalah sebuah panggilan, sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Mari kita bangun pernikahan keluarga kita, pernikahan kita, keluarga kita di sebuah pernikahan yang bahagia, keluarga yang bahagia. Tuhan beserta dengan saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.